Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Oke, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan review terhadap jaringan, dasar-dasar jaringan maksud saya. Lalu pada pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk di teknis pemrogramannya. Pada pemrograman jaringan kali ini, tool yang akan saya gunakan adalah pemrograman Python ya. Ada beberapa alasan yang nantinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya kenapa saya menggunakan Python. Sebenarnya kalau Anda ingin menggunakan bahasa selain Python itu juga silahkan ya, diperbolehkan ya. Jadi tidak ada kewajiban ya bahwa Anda harus menggunakan Python. Jadi saya menggunakan Python karena menurut saya paling mudah untuk diterapkan di jaringan. Oke, kita mulai dari pengenalan apa itu Python ya. Jadi Python ini adalah termasuk dalam kategori bahasa pemrograman interpreter ya. Ada banyak sekali bahasa pemrograman ya. Ada yang sifatnya compiler. Jadi kalau compiler maka bahasa tersebut itu perlu dikompilasi terlebih dahulu sebelum dijalankan. Contohnya misal kita mengerjakan aplikasi Android ya, APK itu sebelum dijalankan itu harus dikompilasi terlebih dahulu. Atau bahasa pemrograman Java itu juga harus dikompilasi. Nah, lalu ada bahasa pemrograman yang jenisnya adalah interpreter. Maksudnya adalah bahasa pemrograman ini bisa dijalankan tanpa harus dikompil ya. Contohnya yang paling sering kita gunakan adalah PHP ya. Jadi saya kira pada saat Anda menggunakan PHP tidak pernah ya Anda di PHP itu mengkompil file PHP ya. Jadi file PHP ketika sudah jadi, sudah selesai Anda tulis skripnya, maka kita langsung tinggal menjalankan saja. Python juga sama dengan PHP ya, dia sifatnya interpreter ya, sehingga tidak perlu dikompil ya. Jadi kita cukup ketik filenya, kemudian kita simpan file Python tersebut dengan ekstensi .py. Contoh lain bahasa pemrograman interpreter adalah JavaScript ya, JavaScript yang biasa digunakan di browser ya. Dan sepertinya saat ini sudah mulai berkembang juga ya JavaScript itu, terbukti dengan adanya Node.js dan mulai populer digunakan ya. Dan tidak hanya untuk web saja ternyata. Oke. Lalu ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama jelas bahwa Python ini karena dia interpreter, maka dia tidak perlu untuk di-compile ya. File jadi langsung di running bisa. Lalu yang kedua, Python ini sifatnya interaktif. Maksudnya adalah kita bisa melakukan pengetesan program itu secara langsung ya, secara langsung. Saya tunjukkan contohnya ya. Saya coba lakukan pengetesan program, misalkan kita membuat variabel dengan identifier nama. Nah, Anda bisa lihat di sini saya membuat variabel nama, lalu saya print nama, enter. Nah, kemudian muncul nama yang
versi print. Artinya baris demi baris ini bisa kita eksekusi secara interaktif, secara langsung. Ini tanpa dikompilasi. Yang ketiga, keuntungannya adalah Python ini sudah object oriented programming ya. Jadi di sini kita sudah bisa menerapkan kelas. Ya. Bahkan yang unik di sini ada yang namanya modul ya. Modul di Python ya. Itu untuk mempermudah kita mengelompokkan script-script yang kompleks ke dalam beberapa file atau folder yang terpisah. Kemudian yang keempat ya, bahwa ketika kita menggunakan Python ini juga cocok untuk pemula ya. Ada banyak sekali bahasa pemrograman ya, mulai dari level yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kalau kita ngomong bahasa pemrograman level terendah itu contohnya bahasa assembler ya. Dia dikatakan rendah karena semakin mendekati bahasa mesin. Kalau mendekati bahasa mesin otomatis menjauh dari bahasa manusia ya. Sehingga sintaknya bisa dikatakan tidak manusiawi ya, tetapi lebih condong mendekati ke bahasa mesin. Semakin bahasa pemrograman itu levelnya tinggi, maka dia semakin mendekati bahasa manusia ya. Bahkan kalau boleh saya rasakan ya, Python ini tingkatnya mungkin lebih tinggi daripada Java ya. Java mungkin ada beberapa yang mendekati mesin ya, tapi kalau kita ngomong di Python ya, Java atau C itu lebih mendekati bahasa mesin ya. Sedangkan kalau kita ngomong di Python ini sintaknya sangat manusiawi ya, sangat manusiawi, sehingga dengan sintak yang mendekati bahasa manusia ini Python ini cocok sekali untuk pemula ya, yang baru saja belajar bahasa pemrograman. Meskipun demikian ya, meskipun cocok untuk pemula, Python ini sebenarnya dia sudah powerful sebenarnya ya. Terbukti ya, ini ada keuntungan yang ke-6 1, 2, 3, 4, 5 ya, keuntungan yang kelima ya. Terbukti kenapa Python ini powerful ya, dia terbukti banyak diterapkan di berbagai domain permasalahan ya, mulai dari aplikasi text based ya, berbasis teks, sampai dengan aplikasi saintifik, bahkan juga dia aplikasi web. Saintifik ini biasanya Python sudah sering diterapkan di kasus-kasus machine learning ya, dimana yang di dalamnya ini sudah mengandung perhitungan matematika yang kompleks ya, kemudian array dalam dimensi besar ya. Jadi cocok sekali Python ini digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus machine learning. Lalu di samping itu Python juga bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi web ya. Ada salah satu framework yang menggunakan bahasa Python ya, yakni framework Django ya. Ini framework yang didesain untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi web melalui bahasa pemrograman Python. Oke, langsung kita mulai di bagaimana kita menata ya environmentnya ya di Python ini ya. Yang pertama kita perlu tahu ya bahwa ternyata Python ini sudah tersedia dalam berbagai versi OS ya, terutama di Windows dan Linux. Kalau kita menginstal Ubuntu atau beberapa distro Linux lainnya, saya yakin defaultnya standar di sana sudah ada Python ya. Nah, kalau yang menggunakan OS Windows itu kita harus menginstalnya ya. Jadi di sini ini adalah alamat untuk mendownload ya installer Python. Nah, bila kita sudah menginstal Python, maka
kita bisa ketikkan Python pada command prompt seperti ini ya. Ini saya buka command prompt. Nah, kita ketikkan Python seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya. Kebetulan versi yang saya gunakan saat ini adalah versi 38.2 ya, 3.8.2. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, kita mulai sekarang ini ya, mode ya. Jadi mode yang saat ini sedang saya tunjukkan di layar ini adalah mode interaktif. Maksudnya apa? Baris demi baris ya. Misalkan kita buat variabel dengan identifier nama. Ini satu baris, lalu saya enter. Nah, seperti ini. Begitu saya enter, Python langsung menjalankan skripnya ya. Kita coba print nama. Oke, langsung tercetak. Nah, ini mode interaktif. Jadi misalkan n sama dengan 10 tambah 6 nama, 10 tambah 6 print n. Nah, ini maksudnya interaktif. Program dijalankan secara interaktif setiap baris ya, setiap baris statement. Lalu yang kedua ada mode script. Mode script adalah mode di mana kita menulis program terlebih dahulu, menyimpannya, lalu setelah tersimpan kita jalankan file program tersebut. Kita bisa gunakan editor dari VS Code ya. Ketika Anda menggunakan VS Code ya, Anda bisa menginstal plugin untuk Python ya. Jadi VS Code ini sudah support ya kalau kita gunakan sebagai editor Python. Oke, saya coba ya. Oke, lalu ini kita simpan. Misalkan var.py. Saya coba quit ya. Nah, ini ada var.py ya. Coba ini saya jalankan Python var.py. Nah, program yang tadi kita tulis di file akan tereksekusi. Nah, coba kita modifikasi ya. Print nama 2 kali, lalu print nama dari karakter ke 0 sampai ke 5. Oke, kita bisa lihat ya, ini adalah mode script ya, jadi lawan dari mode interaktif. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari identifier ya. Identifier itu adalah identitas ya yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel ya. Jadi kalau kita ingin memberi nama sebuah variabel,
fungsi, kelas, modul atau objek, itu namanya kita membuat identifier ya. Aturannya bahwa identifier itu dimulai dari huruf A sampai Z ya, karakter A sampai Z, baik itu kapital maupun non kapital biasa. Lalu ada underscore ya, kita bisa gunakan underscore. Kemudian di dalam memberikan identifier kita juga bisa gunakan angka 0 sampai 9 ya. Sehingga aturan yang ketiga ya, identify, di dalam memberikan nama identifier itu kita tidak boleh menggunakan tanda punktuasi ya, tanda baca. Lalu Python ini sifatnya adalah case sensitive ya, jadi huruf besar dan huruf kecil tidak sama. Saya tunjukkan gini ya. Nah ini ya, kita akan coba langsung di sini aja, Python. Mula-mula kita punya variabel identifiernya nama. Oke, kita print nama keluar Ahmad Zaini, lalu print nama n-nya besar. Nah, dia tidak dikenali karena nama dengan n yang kecil dan n yang kapital ini dianggap dua variabel yang berbeda. Nah, aturan penamaan sekarang, aturan penamaan. Jadi ada beberapa standarisasi ya yang biasanya digunakan di dalam memberikan nama atau memberikan identifier. Yang pertama, nama kelas selalu diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian setelahnya kita bisa gunakan lower case ya. Ini untuk nama kelas. Nah, nama kelasnya begini. Nama kelas my class begini. Nah, ini contohnya ya. Lalu untuk identifier yang visibility-nya private itu dimulai dengan tanda underscore. Di slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di Python ini dia sudah object oriented ya. Karena dia object oriented maka sudah ada yang namanya public private ya, ada visibility ya. Nah, untuk visibility yang sifatnya private itu dianjurkan dimulai dengan tanda underscore. Lalu ada kata cadangan. Ini adalah beberapa reservoir word ya, kata cadangan, dimana ini tidak boleh kita gunakan sebagai identifier ya. Jadi Anda membuat variabel dengan nama n misalkan, ini kita tidak boleh ya. Atau lambda, yield dan seterusnya. Kemudian, nah di dalam Python ini dia tidak mengenal kurung kurawal untuk menandai blok program ya. Kalau kita belajar PHP atau Java ya, PHP atau Java, setiap blok program itu selalu ditandai dengan kurung kurawal. Sedangkan di Python blok program itu cukup dipisahkan dengan tab seperti ini ya, tab. Jadi ada tabnya. Kita lihat ya, Anda tidak perlu memahami detail logis di script ini ya. Anda cukup lihat pola dari indentasinya ya, indentasi ya, pola perataannya. Jadi kalau bloknya beda itu pasti perataannya beda. Anda lihat contohnya while ya, while, di dalam while karena dia dalam satu blok maka dia masuk ya indentasinya. Jadi while tab ya. Lalu setelah if ini juga tab lagi ya. Jadi bukan setelah if kemudian ada kurung kurawal, bukan, tetapi setelah if di dalamnya if itu dipisahkan dengan tab. Artinya yang di sini dengan yang di sini ini beda. Bloknya sudah beda.
begitu juga dengan blok yang di sini ya, dengan blok yang print di sini ini beda, blok di sini dengan blok yang di sini juga beda ya, dipisahkan atau dibedakan berdasarkan perataannya. Nah, menariknya di sini di Python kita bisa membuat variabel secara ini statement baris ganda ya, jadi statement baris ganda ini jadi gini, pada saat kita menulis sebuah bahasa pemrograman Python ya, untuk memisahkan baris program itu kan di sini tidak diberikan tanda titik koma ya, beda dengan PHP atau di Java ya, setiap baris program selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, baris program itu dipisahkan dengan enter kalau di Python ya. Jadi ketika baris programnya ganti langsung enter, contohnya nih file close kemudian enter, pindah baris, artinya ini dengan file close dengan file name ini dianggap dua baris yang tidak sama. Nah, lalu ada kondisi di mana kita ingin menuliskan dua baris itu kita anggap sebagai satu baris. Nah, maka kita bisa gunakan aturan seperti ini ya. Contohnya ini total item 1 ditambah item 2 ditambah item 3. Sebenarnya secara logis, meskipun ini 3 baris ya, secara logik dia sebenarnya satu baris program ya. Maksudnya begini, kalau kita praktekkan ya, nama angka ya 10 tambah 1 tambah 5, print angka. Oke. Kita bisa tuliskan seperti ini, angka kita pakai modenya, mode script aja ya, angka sama dengan 10. Nah, tambah 1 tambah 6. Python var.py. Nah, Anda bisa lihat ya, kalau kita menulis seperti ini ya, dia akan muncul 17. Sebenarnya ini sama saja dengan begini. Nah, sama saja. Ini kalau kita simpan ya, kita eksekusi, hasilnya juga sama-sama 17. Bedanya kalau di sebelumnya ini dipisah menjadi 3 baris ya, tapi sebenarnya secara logik dia satu baris program sebenarnya. Ini secara logik ini satu baris program. Nah, kenapa diperlukan begini ya? Terkadang beberapa script yang sifatnya kompleks ya, dalam satu baris, untuk mempermudah kita dalam pengoreksiannya
itu kita memecah script yang panjang dalam satu baris itu menjadi beberapa baris. Kalau dibutuhkan seperti itu, Anda bisa gunakan teknik ini ya. Atau ya misalkan ini contohnya ketika kita membuat sebuah list ya, atau sebuah array ya, kita bisa gunakan beberapa baris seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah penulisan tanda petik ya. Tanda petik di Python ini digunakan untuk membuat variabel string ya. Jadi kita bisa gunakan tanda petik 1 ya, atau tanda petik 2. Kemudian tanda petik 3 ini adalah membuat string yang sifatnya paragraf ya, jadi banyak baris. Di bagian awal kita cukup berikan tanda titik 3 ya. Di bagian paling akhir ya, di beberapa baris selanjutnya yang paling akhir kita berikan tanda petik 3 seperti ini sebagai penutup. Maka itu akan dianggap sebagai variabel string ya. Kita akan coba ya. Hello world. Saya adalah sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa baris. Kita coba eksekusi. Nah, Anda bisa cek ya seperti ini. Ini ada tabnya karena tadi sempat saya tab ya. Ini bisa kita hilangkan tabnya begini. Nah, oke, itu ya tanda petik ya. Lalu komentar ya. Komentar ini adalah bagian program yang khusus digunakan sebagai pengingat ya, pengingat. Jadi ketika kita menulis sebuah program yang kompleks, biasanya kan kita perlu penanda-penanda ya. Kalau kita tambahkan penanda yang sifatnya karakter seperti ini ya, misalkan ini error. Misalkan saya pakai penanda bintang begini ya, ini pasti error karena ini akan dianggap sebagai operator ya. Oleh karena itu kita perlu yang namanya komen ya. Komen ini penanda yang ditulis di program tetapi dia tidak dieksekusi. Mendeklarasikan variabel. Nah, mencetak variabel. Nah, ini ya, baris ini ya, baris di sini dan baris di sini ini dianggap sebagai komentar, sehingga dua baris tersebut tidak dieksekusi oleh program. Nah, ini kita coba. Nah, tidak ada eksekusi baris yang di sini. Kalau kita buang komennya pasti error. Nah, ini pasti error. Ini cocok untuk memberikan keterangan dalam program. Kita juga bisa menggunakan komentar yang sifatnya multi-line ya, dengan petik 1 sebanyak 3 kali seperti ini. Oke. Kemudian penugasan variabel ini cukup unik ya di Python. Ya, menurut saya sangat mudah ya. Jadi kalau kita ingin membuat variabel, misalkan variabel integer ya, counter sama dengan 100, cukup begini saja ya. Kalau variabel float pecahan, mile sama dengan 1000,0, ini floating point. Lalu variabel string name sama dengan John, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan tipenya ya, langsung kita kasih nilai saja. Lalu di dalam satu baris kita bisa juga mendeklarasikan 3 variabel dalam satu baris. Contohnya ini A, B, C semuanya sama dengan 1.
Atau yang kedua, A, B, C ya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan John, seperti ini. Kemudian variabel yang sudah kita buat, kita bisa menghapusnya dengan keyword del ya. Del nama variabelnya. Oke. Oke, sekarang kita masuk di tipe data ya. Cukup sederhana ya. Tipe data standar di Python ya, ada number, string, list, tuple, dan dictionary. Jadi tidak kompleks ya. Tidak sekompleks di bahasa pemrograman lain. Ini contoh penulisannya untuk number ya, angka, integer, long, float, bilangan kompleks ya. Jadi cukup membuat variabel sama dengan nilainya apa, dia akan secara otomatis mengenali apakah itu integer, long, float, atau kompleks ya. Lalu untuk membuat variabel string seperti ini ya, str hello world ya, kemudian print string. Nah, kita bisa mencetak karakter pertama dari variabel string dengan menggunakan kurung kotak seperti ini ya, dimulai dari digit ke 0 ya. Jadi kalau print str 0 maka sama dengan print hi. Kenapa? Karena str itu kan hello world ya. Str ke 0 itu huruf H. Contohnya begini, kita punya variabel dengan identifier nama, lalu kita cetak nama ini karakter pertama, tentunya hurufnya A ya. Oke, hurufnya A, karakter pertama. Lalu kalau kita ingin mencetak karakter yang kedua, ini kita tinggal geser satu begini, atau mulai dari karakter pertama sampai dengan karakter kelima. Nah, kalian bisa lihat yang ini ya, karakter pertama sampai dengan, jadi 5 digit pertama. Ini bisa kita sederhanakan dengan tulis begini, ini juga boleh, hasilnya sama. Kemudian kita bisa juga cetak dari digit ini ya. Nah, kalau seperti ini kita mencetak dari digit kedua sampai terakhir ya. Jadi 2 digit pertama hilang ya. Ini 2 digit pertama akan hilang ya. Oh sorry, nama. Nah, kalau kita lihat di sini 2 digit pertama hilang. Nah, kalau kita ingin print 3 digit terakhir, kita bisa gunakan kita ingin 5 digit terakhir. Ini kan 5 digit pertama. Bagaimana 5 digit terakhir? Kita bisa gunakan bantuan fungsi len ya, len nama, panjang sama dengan len nama seperti ini, lalu print nama panjang min 5. Nah, ini pasti 5 digit terakhir. Kita coba. Oh, salah menempatkan titiknya. Nah, Anda bisa cek. Ini 5 digit terakhir. Oke, itu uniknya di Python ya. Sangat memudahkan. Kita bisa cetak 2 kali ya, variabel string sebanyak 2 kali, tinggal tambahkan kali 2 seperti ini ya, atau string yang disambung cukup dengan menggunakan tanda plus. Lalu
ada juga list ya di dalam Python ini. Dia sama dengan array kalau kita belajar bahasa pemrograman lain. Nah, uniknya kalau list di Python ini dia bisa berisi beberapa elemen yang tipenya berbeda. Contohnya ini ya, list elemen pertama string, elemen kedua integer, elemen ketiga float, lalu keempat string lagi, kelima float ya. Print list seperti ini, maka dia akan mencetak seluruh listnya ya. Misalkan kita punya list my list begini sama dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Print my list. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ini listnya. Lalu kita coba print my list elemen ke 0. Yang muncul adalah Jan. Lalu kita coba print list elemen yang ke 0 ya, elemen 3 elemen pertama. Tinggal diganti ya di sini. Kalian bisa lihat Jan, Feb, Maret. Atau elemen kedua, elemen ketiga ya, elemen ketiga sampai keempat misalkan. Maret dan April seperti ini. Hampir mirip dengan string tadi ya, kita bisa juga ini dikali 2 seperti ini, listnya dikali 2, atau di concat. Di concat itu disambungkan elemennya. Kemudian ada tipe data tuple ya di dalam Python ini ya. Dia sama dengan list tapi sifatnya adalah read only ya. Sifatnya adalah read only, artinya setelah di assign, setelah diberikan nilai di dalam tuple ini tidak bisa kita modifikasi nilainya. Kalau di list ini masih bisa dimodifikasi. Misalkan my list ke 0 sama dengan modif. Kita print my list ya, yang Jan berganti menjadi modif. Sekarang kita coba misalkan my list my tuple. Mula-mula kita punya tuple seperti ini ya, lalu kita lakukan modif. My tuple ke 0 sama dengan modif. Mestinya error. Nah, error. Kenapa? Karena tuple ini tidak untuk dimodifikasi, sifatnya read only. Itu perbedaan list dan tuple. Lalu yang terakhir ya, jenis tipe data standar di dalam Python ini ada yang namanya dictionary ya. Dictionary ini kalau kita bandingkan dengan bahasa pemrograman PHP, dictionary ini adalah array yang sifatnya asosiatif ya. Kalau di list tadi ya, di sini ya, indeksnya adalah integer ya, indeksnya integer mulai dari 0 sampai ke elemen terakhir. Nah, kalau dictionary indeksnya itu bisa custom.
contohnya ini ya, indeksnya name sama dengan John, code sama dengan 6734, dan departemen sama dengan sales. Kita coba ya, my dictionary. Name sama dengan Zeni. Nomor sama dengan 1. Alamat sama dengan Malang. Print alamatnya Zaini. Magic alamat seperti ini. Nah, kita bisa tahu ya, di sini ya, ini array tapi indeksnya adalah asosiatif. Jadi alamat dari mydic ini kita bisa ganti misalkan nama. Nah, itu perbedaan antara dictionary dengan list ya, bahwa kalau list indeksnya adalah integer, sedangkan dictionary indeksnya asosiatif. Nah, untuk konversi tipe data ya, kalian bisa gunakan ini ya. Misalkan ini ada 10 yang tipenya adalah string ya, karena diawali dengan tanda petik. Kemudian 10 string ini mau dikonversi ke integer, maka caranya cukup mudah, int kurung buka 10 yang versi string. Ini nanti akan menjadi 10 versi integer. Nah, keterangan tentang konversi data kalian bisa cek di website Tutorials Point ya. Saya kira di situ sudah cukup jelas ya. Mulai dari pengenalan sampai dengan nanti di dalamnya kontrol struktur ya, mulai dari if sampai dengan looping ya. Kalian bisa pelajari selengkapnya di website Tutorials Point. Oke, saya kira itu ya untuk pengenalan kita tentang Python ya. Saya harap kalian segera melakukan percobaan-percobaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan Python ya. Silakan mencoba dan kalian boleh diskusikan pertanyaan atau mungkin masukan ya di dalam forum diskusi yang sudah saya sediakan di Spada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.